warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya pada hari ini kita masih dapat diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di ruang kelas A2 dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan saya Dini Noviana Sari, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 15B Kabupaten Pringsewu, Lampung. Selamat datang saya ucapkan kepada para guru hebat yang ada di TK Aisyah 1 Pringsewu ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah yang kita cintai ini. Oke, konsep utama dari modul budaya positif yang saya pelajari pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak diantaranya yang pertama, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi dari beberapa konsep utama ini akan kita implementasikan di TK kita yang cintai ini, yang indah ini. Oke, yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu untuk pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya, disiplin positif. Dari modul budaya positif ini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jika anak-anak sudah memiliki disiplin positif, maka dia akan mengontrol dirinya sendiri dengan sadar dan dia akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Baik, selanjutnya. Nah, dari modul ini juga ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Tanpa kita sadari bahwa kita sebagai seorang individu, kita memiliki kebutuhan dasar yang hendaknya kita penuhi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Sudah pasti ya ibu bapak kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, baik itu sandang, pangan, papan, dan lainnya. Karena sebagai makhluk hidup kita membutuhkan bagaimana dan apa yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup, baik itu dari segi materi, baik itu segi motivasi dan lain sebagainya, dan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan ini tanpa kita sadari, kadang-kadang kita untuk ke anak-anak kita agak mengesampingkan. Baik itu untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi ya. Dan hukuman itu juga merupakan suatu motivasi, tetapi motivasi keterpaksaan. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi terpaksa kan ya Bu ya. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang lahir dari peraturan yang ada di daerah sekitarnya. Dia melakukan hal itu hanya karena aku nanti kalau tidak melakukan ini aku takut dihukum, aku takut dibenci sama ibu guru, jadi aku ikuti aja peraturan ini. Nah, disiplin diri ini dia akan merasa terpaksa. Yang selanjutnya, motivasi selanjutnya mendapatkan imbalan dari penghargaan dan dari orang lain. Identitas gagal biasanya ini yang dilakukan berdasarkan dengan hukuman dan penghargaan. Jika dengan banyak hukuman, anak-anak
melakukan disiplin itu, dia akan merasa tersakiti dan menyakitkan karena terpaksa, tidak nyaman. Murid takut kepada guru, terpaksa, dan sang murid akan menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan dan guru biasa menghukum, "Hayo, kamu datang terlambat. Sekarang kamu berdiri di pojokan. Berdiri sampai berdoa selesai." Itu merupakan salah satu hukuman. Anak akan merasa tersakiti. Dia pasti, ibu, tanpa kita sadari anak akan merasakan sakit hati. Karena kita tidak memberi anak. Kenapa dia datang terlambat? Apa yang terjadi padanya? Kenapa bisa terlambat? Tapi karena kita sudah biasa dengan hukuman, anak langsung dihukum. Ibu dilihat kawan-kawannya dihukum berdiri di depan kelas, dan dia akan takut ketika dia datang terlambat. Apalagi anak TK, ya ibu, dia datang terlambat. Waduh, nanti aku dihukum sama bu guru. Mama, aku gak mau sekolah, aku mau pulang aja daripada aku terlambat. Nah, itu karena hukuman anak akan menjadi takut berangkat ke sekolah. Kemudian anak menyembunyikan kesalahan. Dia takut untuk mengakui kesalahannya. Nanti kalau aku ngomong, bu guru marah, nanti aku dihukum. Nah, dia akan menjadi anak yang tidak jujur. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dan dia salah satu identitas gagal, ibu. Kita konsekuensi, yang kedua dengan restitusi. Konsekuensi merupakan penguatan jangka panjang. Nah, kamu kalau melakukan ini, kedepannya kamu akan seperti ini. Konsekuensinya ada. Dalam jangka waktu panjang, anak akan memikirkan hal itu. Dia tidak berhenti di satu jalan itu saja. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ketika dengan konsekuensi, guru juga harus mengawasi si anak itu apakah sudah benar-benar melakukan disiplin diri dengan baik, ataukah hanya keterpaksaan saja. Nah, si guru akan memonitoring secara berkelanjutan. Dan stimulus serta respon. Guru akan selalu menstimulus, akan selalu memberikan rangsangan kepada anak didik supaya anak-anak tersebut melakukan disiplin dengan sadar diri tanpa ada unsur paksaan. Oke, selanjutnya murid-murid akan menghargai peraturan yang telah kita buat bersama, tidak akan merasa terpaksa. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena tadi di hukuman, anak akan merenungi kesalahannya dan dia akan menjadi bulan-bulanan. Ketika dengan sistem konsekuensi, anak tidak akan lama-lama, "Iya, aku bersalah, menjadi orang yang sangat bersalah, aku ini gak bisa apa-apa." Tidak, karena dengan konsekuensi, guru akan memberi rangsangan, guru akan memberi motivasi, sehingga sang anak akan terus melangkah maju ke depan. Yang selanjutnya menggunakan restitusi. Menggunakan restitusi ini akan menjadi lebih baik lagi, ibu. Yang pertama, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, wah, saya kalau tidak berdoa, nanti saya akan berdosa. Nah, itu salah satu contoh tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, menemukan pemecahan masalah yang ia hadapi pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya, baik itu teman-teman, orang tua, dan guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, dengan restitusi kita juga ada teori kontrol. Dirinya akan memegang kontrol atas dirinya sendiri. Si anak akan memegang kontrol untuk dirinya sendiri, bahwasanya ketika dia akan melakukan kesalahan, dia bisa ngerem. Ini perbuatan tidak baik, saya tidak boleh melakukan. Ini perbuatan berdosa, saya tidak boleh. Dia akan memiliki kontrol diri sendiri kalau kita selalu menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Yang selanjutnya, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Dia tidak akan putus asa, ibu. Kalau anak, kadang-kadang kita sudah melihat anak yang melakukan kesalahan, menyusun puzzle, dia tidak bisa. Udah, malas aku, capek. Tapi kalau anak sudah kita sering melakukan disiplin dengan cara restitusi pada pembelajaran paradigma baru. Pengertian restitusi di sini, restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Nah, restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid bagaimana ketika anak melakukan kesalahan kita tidak langsung menjudge. Ya Ibu, kita tidak langsung menjudge bahwa itu kesalahan. Nah, di sini ciri-ciri restitusi ada beberapa, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita sebagai orang dewasa juga perlu belajar tentang ini Ibu. Kita tidak perlu menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan merupakan pengalaman. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita jangan putus asa. Kita akan belajar bahwa kesalahan kita sekarang akan menjadi hal yang lebih baik di masa datang ketika kita sudah memperbaiki kesalahan tersebut. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan, tawaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan seperti yang hukuman tadi di depan Ibu. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika ada masalah, ketika ada kesalahan pada anak, sering-sering kita, lah kamu kok bisa kayak gini loh, lah kamu ngapain loh kok bisa kayak gini. Jangan kok sampah sembarangan. Dengan disiplin yang menggunakan hukuman, di sini guru akan anak jadi takut. Kamu buang sampah sembarangan, sana kamu nyapu seluruh halaman. Anak jadinya takut. Akhirnya terkadang anak takut. Kamu tahu konsekuensinya apa? Harus membersihkannya. Oke, sekarang bersihkan. Nah, guru tegas dan selalu menghormati peraturan yang ada tetap kita canangkan kepada anak didik kita. Tapi tentunya dengan tidak marah-marah, tetap tegas tapi fleksibel ya Bu ya, apalagi kita di dunia taman kanak-kanak. Restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya kan anak-anak sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Ketika anak melakukan kesalahan, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Sayang, sini. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita apa? Oh iya Bu Guru, buang sampah di kotak sampah. Nah, sekarang kamu kenapa kok buang sampahnya di situ? Buang sampah di mana sayang? Di kotak sampah Bu Guru. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Membuangnya di kotak sampah Bu Guru. Baik, sekarang buanglah sampah di kotak sampah. Padahal itu kita sudah memperbaiki kesalahan. Tapi si anak tidak merasa dihakimi, tidak merasa dihukum. Oh iya Bu Guru sayang sama aku tadi buang sampah sembarangan aja Bu Guru nggak marah-marah, Bu Guru tetap sayang. Nah itu salah satu bentuk restitusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Samping murid menghargai dirinya, dia akan menghormati kita sebagai guru. Tapi kalau kita marah-marah terus, murid itu bukan menghormati Bu, takut. Beda ya Bu. Anak tunduk dengan kita karena takut, anak sayang dengan kita karena dia menghargai kita, itu beda konsepnya. Kalau anak sudah takut, setelah anak sudah tidak menjadi murid kita lagi, dia tidak akan mengenal kita, dia tidak akan menghargai kita. Tetapi kalau anak sudah merasa dirinya dihargai, disayangi, maka ketika kita bukan muridnya lagi, mereka bukan murid kita, ketika sudah dewasa, dia akan ingat dengan kita. Wih, Bu Guru itu sayang banget loh sama aku, gak pernah marah-marah. Dia akan menghargai kita sampai kapanpun dan itu akan diingat. Namanya anak-anak itu masa golden age. Apa yang dia terima di zaman kanak-kanak akan terbawa memorinya sampai dewasa. Si guru A galak, si guru B suka marah-marah, si guru C baik, gak pernah marah-marah. Nah itu makanya kita dalam pembelajaran paradigma baru ini kita sebaiknya menyelesaikan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini adalah salah satu bentuk dari identifikasi disiplin. Aku kok selalu membuat kesalahan ya, aku kok nggak berguna amat ya di dunia ini ya. Itu Bu, yang akan dengan anak ini menganggap kita sebagai teman. Sayang, kamu ini dong berdoa yang baik, kan Bu Guru sayang sama kamu. Nanti
Kalau berdoanya baik, kita sama-sama dapat pahala. Ya, kita berdoa ya. Ini sama Bu Guru nih yang sama-sama bertindak posisi kontrol sebagai teman. Suatu hari Bu Guru itu sakit, tidak sekolah, digantikan oleh Bu Guru pendamping lainnya. Karena dia merasa temannya adalah Bu Guru si A yang sedang tidak berangkat. Ketika diajar dan dibimbing oleh guru yang lain, dia tidak disiplin lagi, Ibu. Dia tidak disiplin lagi. Kenapa? Karena dia merasa, oh dia bukan teman saya, jadi saya tidak perlu mematuhi peraturan dari Ibu si A ini. Nah, itu adalah salah satu ketidakefektifan dari posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini, kita selalu melihat anak yang melakukan kesalahan. Tetapi terkadang kita juga lupa untuk bagaimana mencari solusi pada mereka. Hanya, sayang, kamu ini melakukan kesalahan ini loh. Coba gimana kamu untuk memperbaikinya, coba. Nah, itu sebagai pemantau. Terkadang ini juga untuk kemungkinan disiplin yang berhasil juga bisa Ibu pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Yang dianjurkan kepada kita sebagai pendidik adalah posisi kontrol sebagai manajer, dimana ketika sang anak melakukan kesalahan kita tidak langsung menjas. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa kok adik hari ini berangkat sekolahnya, beberapa hari ini kok adik, Bu Guru lihat sekolahnya sering terlambat. Nah, kita ajak komunikasi untuk si anak menstabilkan diri dulu. Setelah kita sudah ada ajak komunikasi, kita identifikasi kesalahan dia. Dek, kalau adik tidurnya kemalaman terus, adik bangunnya kesiangan, jadinya sekolahnya terlambat kan, Dek? Coba gimana? Iya Bu Guru ya. Jadi besok gimana? Besok aku nggak mau tidur malam-malam Bu Guru. Nah, kemudian si anak tidak merasa dihakimi, padahal kita sedang mencari solusi bagaimana si anak tidak melakukan kesalahan di hari berikutnya untuk datang terlambat. Dia akan sadar dengan sendirinya. Itu merupakan posisi kontrol manajer. Oke, selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya murid datang terlambat seperti yang saya tadi sampaikan. Sebagai penghukum, patuhi, kamu berdiri di pojok kelas. Kenapa? Karena kamu datang terlambat. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sayang, sudah berapa kali Bu Guru melihat kamu. Yang pertama, untuk membuat keyakinan kelas, guru saya berdiskusi dengan anak-anak yang ada di kelompok A3. Namanya anak-anak ya Ibu. Kalau di sekolah ada tulisan, apa yang akan kamu ungkapkan silahkan tulis. Itu kalau anak-anak sudah mengerti baca tulis hitung. Namun kalau untuk di tangan anak-anak, saya membuat keyakinan kelasnya berdiskusi dengan gambar. Di sini gambar tentang berdoa, cuci, nilai-nilai positif yang bakalan dilakukan oleh anak-anak dengan sukarela. Di sini anak akan memilih sendiri Ibu. Setelah saya jelaskan, anak-anak mengerti, kemudian anak-anak memilih keyakinan kelasnya sendiri-sendiri. Oh, saya milih yang berdoa. Bu Guru ini bagus berdoa, kalau nggak berdoa nanti nggak dapat pahala. Oke, Bu Guru ini baris. Bu Guru kan kita kalau mau masuk kelas baris. Oke, ada anak yang ambil gambar kita sedang berbaris. Kemudian Bu Guru ucap salam. Oh iya, baik, ucap salam. Jadi dari beberapa keyakinan kelas yang dibuat, akhirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 keyakinan kelas yang terbentuk di kelompok saya, di kelompok A3. Di antaranya berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun, belajar, makan, keluar kelas, atau buang air gitu. Kemudian berbaris sebelum masuk. Anak-anak ini setujukan 3 kata ajaib. Jadi di kelompok A3 akan membudayakan 3 kata ajaib. Yang pertama, maaf, tolong, dan terima kasih. Ini sangat penting sekali. Tidak hanya anak-anak, kita manusia dewasa pun harus melakukan dan menanamkan 3 kata ajaib yang untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Karena bagaimana kita menghargai diri kita jika kita tidak bagaimana kita menghargai orang lain jika kita tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi dengan 3 kata ajaib ini kita bisa menghargai diri kita bisa menghargai orang lain. Maaf Bu, saya
tidak bisa hadir hari ini. Maaf Bu, saya izin. Tolong Bu, tutup pintunya. Itu sepele Bu. 3 kata kayak untuk ke anak-anak. Kita juga Bu, jangan mentang-mentang kita guru ke anak-anak asal-asal aja nyuruh, enggak. Sayang, tolong dong ambilin penghapus. Sayang, tolong dong tutup pintunya. Jangan, Reza, tutup pintunya, jangan dibuka. Ya, ada nggak yang kayak gitu Bu? Ada, tapi di TK yang jauh di sana. Kamu beresin mainannya loh. Sebaiknya, tolong dong beresin mainannya. Setelah anak melakukan apa yang kita minta tolong, jangan lupa ucapkan terima kasih. Sepele, terima kasih. Tetapi ketika anak mendapatkan hal itu, dia akan sangat merasa dihargai sebagai seorang manusia. Baik, selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan? Seperti manusia sudah 10 sampai banyak banget peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, bebas, yang lahir dari dalam diri anak-anak. Bu, aku maunya yang begini. Kita menstabilkan identitas dia dulu. Kita menanyakan kenapa, ada apa. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Sayang, semua orang pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Bu guru juga dulu pernah. Tapi kita akan memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita memvalidasi bahwa itu benar salah Bu. Kita tidak membenarkan dia datang terlambat. Kita bilang itu salah, tapi dengan bahasa yang baik dan dengan penyampaian yang bisa diterima oleh anak sehingga anak itu tidak rendah diri. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Sayang, kemarin kita sudah buat keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Iya Bu Guru, saya datang terlambat. Oke, jika kamu datang terlambat, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Tidur tidak kemalaman, bangunnya yang pagi, mandinya yang cepat. Nah itu dengan segitiga restitusi ini anak diajak berkomunikasi. Ya, jadi anak tidak akan merasa dirundung karena Bu Guru merangkul, Bu Guru menyayangi dan mengasihi dia walaupun kita tahu dia salah, tapi kita melakukannya dengan bahasa yang baik, penuh kasih sayang sehingga dia tidak merasa dihukum, tapi dia akan memperbaiki kesalahannya dengan sadar diri, dengan rela hati. Nah ini dari pengertian dari segitiga restitusi. Alhamdulillah, terima kasih. Demikianlah tadi pemahaman tentang pemaparan modul budaya positif. Oke, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua yang ada di TK Aisyah 1 Pringsewu ini. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya tutup, bagaimana, adakah yang mau bertanya tentang pemahaman modul budaya positif ini yang akan kita terapkan di sekolah kita ini? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Aisyah kelompok B5 akan menanyakan kepada Bu Dini. Tadi bagus sekali sih semuanya itu, tapi ada yang saya belum mengerti. Ini apa itu tentang yang pertama tadi, yaitu tentang disiplin positif. Nah, saya akan bertanya bagaimana cara menerapkan kepada anak didik kita tentang disiplin positif itu Bu Dini. Terus yang kedua itu cara membuatnya itu, maksudnya anak itu diajak rembuk atau kita punya konsep terus ditawarkan kepada anak atau bagaimana. Nah itu mohon penjelasannya kepada Bu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, alhamdulillah Bu Marti berarti menyimak dari awal hingga akhir tadi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang sangat baik sekali. Baik, saya jawab ya Ibu. Untuk yang pertama tentang disiplin positif, bagaimana menerapkan disiplin positif untuk anak-anak kita. Seperti tadi yang sudah saya jabarkan di awal, ada beberapa tahapan bagaimana untuk menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu contohnya yang seperti tidak datang terlambat, berdoa, membereskan, karena kita di usia taman kanak-kanak ya Ibu, berdoa. Nah, itu merupakan salah satu disiplin positif. Kemudian untuk menerapkannya,
seperti tadi Ibu, kita buat keyakinan kelas. Jadi ini nyambung ke pertanyaan yang nomor 2 sekalian ya Bu ya. Bagaimana konsepnya untuk membuat keyakinan kelas supaya disiplin positif ini tertanam pada diri anak, kita menerapkannya dengan tidak paksaan, akan sukarela melakukan disiplin itu dengan baik. Caranya membuat konsep keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu, karena kita di taman kanak-kanak, kita yang membuat konsep banyak gambar Bu. Karena anak-anak belum bisa baca tulis. Kalau di usia SD, SMP, SMA, ibu guru menerangkan, yuk kita mau buat keyakinan kelas apa nih buat kelas kita biar kelas kita aman, nyaman, tertib. Anak-anak dikasih sticky note satu-satu, anak-anak nulis maunya anak itu apa. Itu kalau konsep di SD, SMP, SMA. Namun saya buat yang di TK, konsep untuk yang di TK, karena anak-anak belum bisa baca, belum bisa tulis dengan baik dan benar. Jadi saya bikin konsep dengan gambar Bu Marti. Kalau kita kan yang berbicara itu gambar, anak-anak membaca gambar. Jadi saya membuat gambar, tolong Bu ditampilkan yang tentang doa. Ini beberapa yang sudah disepakati oleh anak-anak. Buat gambar, saya buat gambar, cari gambar, terus kemudian saya laminating. Karena ini buat anak-anak ya Bu ya, saya laminating. Kemudian di sini, pada saat di sini anak-anak memilih gambar itu, tapi dia harus dengan kesepakatan. Wah, aku milih gambar ini berarti nanti saya dan teman-teman, contohnya semuanya memilih gambar yang membuang sampah. Contohnya itu ya Bu ya. Wah, aku ngambil gambar ini berarti saya dan teman-teman harus mematuhi peraturan yang ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu sama dengan menerapkan disiplin positif. Nah, setelah berdiskusi, anak-anak memilih gambar, kemudian anak menempelkan. Saya awalnya ditempelkan di papan tulis. Gambar-gambar yang anak pilih, saya tempelkan di papan tulis. Semuanya ditempel yang mereka pilih. Setelah ditempel, kemudian saya ajak sharing lagi. Jadi nggak langsung dipatenkan Bu, tidak. Setelah ditempel semua, saya ajak sharing lagi mereka. Bagaimana? Ini sudah beberapa keyakinan kelas, gambar yang anak-anak ambil. Coba, apakah sudah sepakat? Nah, akhirnya setelah saya sharing lagi dengan anak-anak, anak-anak memahami dan anak-anak meyakini dan mensepakati keyakinan ini, baru kita ketok palu toeng. Ini yang harus kita taati ya, ini yang harus kita sepakati ya sayang ya di kelas. Jadi mulai besok kalau datang, ingat-ingat apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dan alhamdulillah hari ini tadi, setelah kemarin kita buat kesepakatan, hari ini di kelas A3 alhamdulillah ikut baris. Yang biasanya nggak ikut baris, ikut baris. Yang biasanya doanya melayu-melayu, saya ingetin, ayo kemarin kamu nempel gambar yang mana? Itu dulu doa. Lah sekarang kamu doa enggak? Oh iya, duduk. Mereka doa. Nah, itu anak-anak dia sadar sendiri tentang disiplin positif itu. Ya, oke. Nah, setelah keyakinan itu sudah disepakati, setiap harinya guru juga harus memonitoring. Jangan mendiamkan saja. Wes dadi wes. Tinggal, yang penting udah buat. Nggak begitu Ibu ya Bu Marti, supaya disiplin positifnya itu tertanam. Setelah ini jadi, setiap hari kita memonitoring. Ketika anak melakukan kesalahan, ayo saya twing, oh iya nggak boleh begini, maaf ya Bu Guru. Nah, itu adalah salah satu disiplin positif yang akan kita tanamkan pada anak-anak. Gimana Bu Marti? Ya, alhamdulillah, lega saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu guru TK Aisyah 1 Pringsewu, alhamdulillah tentang pemahaman budaya positif yang akan kita tanamkan di TK kita yang kita sangat cintai ini sudah saya paparkan materinya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan minimal di kelas kita masing-masing. Baik, demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada ibu-ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali, aku dua kali.
Tapi anak-anak masih aja sering melanggarnya. Ada yang masih datangnya kesiangan, nggak ikut berdoa, buang sampahnya, aduh masih sembarangan. Hari ini Bu Guru mau ajak anak-anak buat namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Apa aja ya yang mau kita patuhi, yang mau kita yakini? Ini ada gambar apa nih? Ini gambar apa? Ucap salam. Adik, ini apa gambarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mengucap salam. Kalau bertemu, kalau mau masuk, ucapkan iya. Kalau ini apa? Salim. Sepakat gak? Disalim. Oke, nanti boleh dipilih. Ini gambar apa? Buang sampah. Ini mainan bareng-bareng ya Okta. Ini gambar apa tak? Mainan bareng-bareng, pinter. Yang ini apa? Pinter, kata-kata ajaib. Apa aja kata ajaibnya? Minta maaf, terima kasih, pinter. Nih ya, nanti kalau kita berbuat salah segera minta maaf. Kalau kita butuh bantuan ucapkan tolong. Kalau kita sudah diberi sesuatu ucapkan Terima kasih. pinter. Ini gambar apa? Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kalau anak-anak mau memulai kegiatan dan mengakhiri kegiatan diawali dengan berdoa. Ya berdoa ya siap. Kalau nggak berdoa nanti gimana Zafran? Zafran. Iya pinter. Ya Abdul sama Atta nih. Apa ini? Berdoa. Oke. Ini apa? Baris. Ini baris. Abdul sama Atta ini gambar apa? Baris. Kalau mau masuk kelas kita harus apa? Wih pinter. Abdul suka baris. Oke. Yang ini apa ya Cia? Memberesin mainan. Ini adalah keyakinan kalau kita sudah mainan dirapikan lah. Oke. Ini adalah macam-macam gambar untuk keyakinan kelas. Anak-anak boleh pilih, boleh satu gambar, boleh berdua. Tapi ingat, kalau sudah dipilih berarti harus diyakini dan harus ditepati. Nggak boleh dilanggar ya. Oke? Oke, yuk. Boleh pilih gambar yang mana yang mau diyakini. Rebutan. Panggil ya. Oke. Ya, pintar. Mana lagi? Harus geser dong. Iya. Anak soleh, anak hebat, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, perhatikan lagi. Tadi kita sudah nempel keyakinan kelas. Mau disepakati nih, sepakat apa tidak? Yang sudah ditempel udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 keyakinan kelas. Yang ini nggak dihitung, ini namanya. Yang pertama tadi ucap salam. Sudah mau diyakini ini ucap salam. Ketika masuk ketemu Bu Guru ucapkan salam. Mau pulang juga ucapkan
dulu. Oke. Mainnya bersama-sama dengan kawan, tidak berebutan. Ya Rizky, Abdul, Zain kalau main nggak boleh berebut, mainnya sama-sama. Yang ini apa? Yakin ya kalau mau masuk kelas kita biar badannya sehat, nanti kita senang kucing-kucing bersama. Siapa yang kemarin masih gak suka baris? Atta, Abdul. Besok Atta sama Abdul baris gak? Oke, sepakat ya? Iya. Yang ini apa tadi ya? Kata-kata ajaib. Kalau berbuat salah bilang. Kalau butuh bantuan bilang. Kalau diberi sesuatu ucapkan. Lihat tiga kata ajaib. Sepakat. Buku tolong dong bukain botol minum gitu ya. Buku maaf. Tadi aku jatuhin pensil itu buat salah. Harus minta maaf. Ini apa? Terima kasih. Terima kasih sudah bukain botol minum itu. Ya Reza. Jadi kita di dalam kelas gunakan tiga kata ajaib. Masih ada satu lagi ini. Berdoa sebelum dan sesudah. Hanya belajar nggak? Iya ya Zain. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Sepakat gak ini? Kita yakini oke? Assalamualaikum Atala. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Atala senang nggak belajar sama bu guru? Iya. Bangga nggak punya bu guru kayak begini? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah buat keyakinan kelas. Atala sudah ikut buat kan? Tidak. Kemarin keyakinan kelas apa saja sih yang kita yakini? Yang buang sampah di kotak? Sampah. Iya. Terus? Cuci tangan, terus pinter, mainannya diberesin. Kemudian ada lagi sepertinya mainnya bareng-bareng ya. Jadi nggak boleh beranteman, sama-sama nggak boleh rebutan. Keyakinan kelas yang Atala suka yang mana? Kata ajaib atau yang mana? Oh iya, yang berbuat maaf, pinter. Kalau berbuat salah minta maaf. Oke, Atala pinter. Sekarang udah berangkatnya pagi, terus Atala ikut baris, ya kan? Ikut berdoa, pinter mau makan cuci tangan. Kemudian mainnya bareng-bareng teman ya. Pinter, alhamdulillah. Atala kalau keyakinan kelasnya sudah dilaksanakan dengan baik, kelas kita jadinya nyaman nggak? Nyaman, aman? Alhamdulillah. Jadi kita belajarnya bahagia ya. Senang nggak? Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana Cia? Enak gak belajar sama bu guru? Senang? Cia bahagia? Alhamdulillah. Oh iya, kemarin itu kita sudah buat keyakinan kelas kan? Iya, apa saja keyakinan kelas yang sudah dibuat? Ada membuang sampah? Terus? Apalagi? Ucapin salam. Kemudian apa lagi keyakinan kelasnya? Berdoa. Terus tiga kata ajaib. Apa aja tiga kata ajaibnya? Kalau berbuat salah pinter. Kalau butuh bantuan bilang tolong.
Tolong. Diberi sesuatu, ucapkan terima kasih. Itulah 3 kata ajaib. Oke, nah keyakinan kelasnya sudah dipraktekkan. Sudah. Udah, jadinya kelas kita aman nggak? Aman. Nyaman nggak? Iya. Alhamdulillah, jadinya kita belajarnya seneng ya. Udah nggak ada yang melanggar keyakinan kelas lagi ya. Sudah pinter-pinter ya temennya ya. Oke, terima kasih ya Cia. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaili SPD, Kepala TK Aisyah 1 Pringsewu, di mana tempat Ibu Dini Noviana Sri Ratnasari SPD mengajar. Saya bangga dengan para pendidik TK Aisyah 1 Pringsewu yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dan saya bangga khususnya kepada Ibu Dini Noviana Sri Ratnasari yang masuk pada program guru penggerak angkatan 7 ini. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengembasan yang dipaparkan oleh Ibu Dini Noviana Sri Ratnasari merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengembasan ini bersifat permanen, tidak hanya sekedar hembusan angin belaka, di mana setelah pengembasan ini akan diimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di TKS 1 Pringsewu. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Dini Noviana Sri Ratnasari SPD akan menjadi contoh dan motivasi guru-guru di TKS 1 Pringsewu yang nantinya akan menjadikan anak-anak disiplin positif secara mandiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Dini Noviana Sri Ratnasari SPD yang sudah melaksanakan diseminasi dengan baik dan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum